Mereka memahami kita ngambil berkah diterjemahin apa? Menyembah kubur. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Maka tabarruk mengambil atau meminta keberkahan kepada Allah yang Allah turunkan pada suatu tempat. Contohnya, semoga Allah memberkahi rezeki kita. Itu syirik nggak? Sama, saya datang ke suatu syekh minta doa keberkahan. Baik syekhnya meninggal ataupun masih hidup, sama. Mereka memahami kita ngambil berkah diterjemahin apa? Menyembah kubur. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Ya, suuzon namanya. Maka guru kami, Said Agil Munawar, ya, beliau kan lama di Mekah, Madinah S1, S2, S3 di Mekah. Kesimpulan beliau apa kalau sama kelompok Salafi? Kelompok salah faham. Itu ngomongnya. Jadi suuzonnya ini, buruk sangkanya terhadap kita dijadikan sebagai bahan yang dianggap ilmiah, diilmiahkan. Kita ngambil berkah dikira nyembah kubur, ngambil berkah kubur dikira nyembah kubur. Ini kita ulang-ulang nih supaya antum paham. Mereka mengira kita datang ke kubur ngalap berkah menyembah kubur. Saya mau tanya yang suka ziarah, nyembah kubur nggak? Nggak kan? Nih, ahli kuburiyun nih. Bagi mereka kita disebut ubadul kubur karena kalam itu pernah disampaikan Ibnu Taimiyah dan mereka ulang sampai hari ini, penyembah kubur. Ubadul kubur ini diulang oleh syekhnya. Ini menyembah kubur nggak syirik? Ini kan tawasul. Ini kan mendekatkan diri kepada Allah. Loh, ucapan antum sama dengan ucapan orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah mengatakan apa? Bahwa kami menyembah ini ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami nggak menyembah patung-patung dan kuburan ini kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Belajar kita untuk paham ini. Dan paham ini penting dalam kita beragama. Kalau kita lihat banyak kesesatan yang terjadi karena mereka tidak paham. Quran mereka baca, mereka nggak paham isinya. Allah menyebutkan, saya ambil contoh. Contoh banyak ya. Di Quran ini ratusan contoh. Saya ambil satu contoh aja. Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Umatnya Nabi Nuh itu di antara mereka ada ulamanya yang menyampaikan ilmu, yang tentunya dapat penjelasan dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian ulama-ulama ini yang mendakwakan meninggal dunia. Meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, murid-muridnya, pengikutnya ingin mengenang jasanya si ulama ini. Bagaimana? Dibuatlah gambar-gambar, lukisan ulama ini. Patungnya dibuat. Awalnya nggak disembah. Tapi setelah generasi ini yang membangun itu, yang membuat gambar lukisan meninggal dunia, kemudian anak cucunya mengatakan, ini Tuhan kita. Disembah. Mestinya para ulama yang ada paham itu tentang kisah Nabi Nuh. Jangan sampai terjadi orang menyembah kubur. Sekarang banyak orang nyembah kubur. Banyak, jutaan yang nyembah kubur. Datang ke kubur-kubur wali, kubur ajengan, tuan guru, kiai, kemudian nyembah di sana, minta-minta di sana. Iya atau tidak? Iya. Baca Quran di sana. Enggak ada keterangan baca Quran di kuburan. Disuruh baca Quran di rumah, kok di kuburan? Di rumah nggak baca Quran di kuburan. Mau ngasih petunjuk buat orang mati? Kan petunjuk buat orang hidup. Kan dia baca surah Yasin. Itu orang-orang itu, kiai-kiai ajangan segala, baca nggak surah Yasin? Baca, hafal bahkan surah Yasin. Di surah Yasin ayat 70 Allah sebutkan apa? Litundiro man kana hayya wa yahaqqal qawlu al kafirin. Untuk mengancam orang yang hidup. Antum lihat, supaya antum yakin ini. Karena apa? Ini terjadi. Kok malah baca Quran di kuburan? Kemudian segala macam sudah diadakan di sana. Makanya kita bisa tanya, maunya apa? Ada apa di balik itu? Jadi Allah menyebutkan liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu, liyunzira man kana hayyan, untuk mengancam orang yang hidup. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk mengancam orang yang hidup, bukan orang mati. Orang yang mati nggak bisa mendengar lagi. Justru kita akan melaksanakan ajaran agama ini ketika kita hidup. Maka Quran diturunkan untuk orang mengancam orang hidup. Dan sudah sepantasnya orang-orang kafir mendapatkan adab. Wa yahaqqal qawlu al kafirin. Jadi ini contoh ya, menunjukkan bahwa mereka nggak paham. Tidak apa? Tidak paham. Agama ini paham.
Seperti tentang sempurnanya agama Islam. Atau saya mau contoh lagi yang lain. Tentang makna la ilallah. La ilallah, saya mau tanya kepada antum. Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lainnya. Paham nggak tentang kalimat la ilallah? Paham dia. Makanya nggak mau dia mengucapkan kalimat itu. Abu Talib nggak mau. Karena apa? Ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, konsekuensinya dia wajib meninggalkan semua patung yang disembah selain Allah. Dia wajib meninggalkan apa yang dilakukan oleh semua yang disembah dan dilakukan oleh nenek moyang mereka. Itu konsekuensinya. Mereka nggak mau. Nggak mau mereka. Makanya Allah menyebut dalam Al-Quran, wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Apabila mereka dibacakan oleh Allah, mereka sombong, nggak mau. Karena mereka tahu tentang mana ini. Sekarang umat Islam yang mengucapkan kalimat ini paham atau tidak? Tidak paham. Nggak tahu tentang rukunnya, nggak tahu tentang konsekuensinya, nggak tahu tentang maknanya, nggak tahu tentang syaratnya. Di buku ini ada saya jelaskan. Tentang maknanya, tentang rukunnya, tentang konsekuensinya, tentang syarat, saya jelaskan di buku ini ada. Harus paham. Nah itu aja, itu harus paham. Kalau nggak paham, ya seperti yang kita lihat sekarang ini. Kan umat Islam sudah mengucapkan Allah. Mereka nggak mungkin berbuat syirik. Loh ini menyembah kubur nggak syirik? Ini kan tawasul. Ini kan mendekatkan diri kepada Allah. Loh ucapan antum sama dengan ucapan orang jahiliyah. Orang jahiliyah mengatakan apa? Bahwa kami menyembah ini ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami nggak menyembah patung-patung dan kuburan ini kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nggak mungkin orang mati bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nggak mungkin. Yang mendekatkan diri kita ya amal taat kita kepada Allah. Bagaimana orang sudah meninggal disuruh menjadi wasilah kepada Allah? Kan nggak mungkin.